Oke, bangun pagi ku langsung mandi. Seruput kopi sedap rasanya. Cakep. Kenalkan saya Masdi, Cakep. menyapa dengan salam untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi Nah, wabarakatuh. apa kabarnya nih kakak-kakak semua, Bapak Ibu yang hadir pada di room 15 hari ini, apa kabarnya? Boleh? Baik, Baik, alhamdulillah. alhamdulillah. Nah, orang kalau nanya kabar udah sering ya. Nah, berikutnya nih, saya mau tanya lagi, apa perasaannya? Nah, jarang ada yang nanya ini. Apa sih perasaannya Bapak Ibu dan kakak-kakak semua pada pagi hari ini? Perasaannya apa? How do you feel? Ini jarang ditanyain ya. Jarang ada yang nanya ini. Biasanya nanya, apa kabar? Apa kabar? Tapi cuman formalitas aja. Nah, saya mau tanya Bapak Ibu, apa sih perasaannya pagi hari ini? How do you feel? Boleh tulis kolom chat, boleh juga langsung open mic pastinya. Oke, boleh sambil ditulis di kolom chat apa sih perasaannya pagi hari ini? Nah, oke, karena ini relate banget nanti dengan apa yang akan saya sampaikan ya. Karena banyak orang cuma nanya kabar, tapi kabarnya cuma kayak basa-basi aja gitu ya. Kenapa jarang banget yang nanyain perasaan ya? Oke. Nah, happy, terima kasih Kak Asi. Yang lain gimana? How do you feel? How do you feel? Apa yang dirasakan pagi hari ini? Antusias, terima kasih. Alhamdulillah luar biasa semangat, terima kasih, terima kasih. Oke, agak sedih, oke nggak apa-apa Kak. Ya, mudah-mudahan pagi hari ini melalui kelas ini bisa semakin semangat. Oke, ada yang baru gabung lagi Kak Fitria. Oke, halo Kak. Apa perasaannya Kak? Boleh dong ditulis di kolom chat. Buat yang agak sedih, mudah-mudahan nanti kita untung banget nih kelas aku nggak banyak-banyak banget karena memang kalau saya bikin kelas biasanya maksimal 10 sampai 15 karena lebih efektif karena nanti ada sesi latihannya, ada sesi prakteknya dan juga ada sesi terapinya. Mudah-mudahan nanti bisa sama-sama enjoy ya jalanin sesi hari ini. Oke, oke semuanya terima kasih. Mudah-mudahan hari ini bisa menjadikan hari yang membuat kita bukan hanya sekedar mendapatkan hal yang baru, tapi mendapatkan perubahan ya yang bisa menginspirasi tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang-orang di sekitar kita. Nah, so Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya yang sudah bergabung di Zoom hari ini, jadi kita akan mulai ya untuk sesi hari ini. Oke. Nah, Bapak Ibu, the emotional intelligent communicator. Menguasai emosi, membangun koneksi, menciptakan inspirasi. Nah, ini saya akan sharing dulu. Kenapa sih kok ini menjadi hal yang penting dan menjadi jarang banget ya, jarang banget trainer ada bawain topik seperti ini ya. Nah, tadi kalau yang teman-teman lihat bicara soal rezeki, bicara soal kesehatan, bicara soal public speaking, mungkin bicara soal misalnya bagaimana mengelola sesuatu ya, emosi dan lain-lain. Ini yang sangat-sangat jarang sekali ya. Nah, oke. Sebelum itu, sebelum lanjut, saya mau cek dulu nih. Nah, kalau misalnya ada seseorang yang mungkin Bapak Ibu kenal sebagai seorang trainer atau mungkin sebagai seorang communicator gitu ya, communicator atau influencer deh gitu ya kalau sekarang ya. Nah, kira-kira apa sih yang diingat oleh Bapak Ibu sekalian tentang mereka? Apa sih yang pertama kali terlintas? Wah, aku kayaknya kepikiran yang terlintas tuh siapa misalnya tokohnya. Gitu ya. Kalau misalnya sebut trainer. Wah, kalau saya nih, saya langsung pikiran Tung Desem Waringin. Guru saya salah satunya. Coach Rian salah satunya lagi. Saya ketemu juga ada kalau yang paling jauh saya belajar itu Tony Robbins waktu itu di Singapura. Beliau orang Amerika tapi untuk di Asia kelasnya cuma ada di Singapura waktu itu. Nah, kalau Bapak Ibu siapa dan apa yang membuat Bapak Ibu ingat sama orang ini? Mario Teguh ya. Tapi pertanyaannya apa? Mario Teguh kenapa Kak Fitria? Kok saya ingat banget sama Mario Teguh tuh kenapa? Karena apanya? Karena apanya dari sosok yang Bapak Ibu tinggi? Oke, Ustadz Nasrullah ya, magnet rezeki. Kenapa kok Ustadz Nasrullah yang
tema. Oh, gosipnya heboh. Oke. Selain itu apa lagi? Apa lagi? Suaranya pastilah ya. Suaranya Mario Teguh. Super sekali. Oke. Lalu kemudian apa lagi kakak? Yang lain. Yang lain. Oke, pembawaannya. Betul. Pembawaannya. Apa lagi? Apa lagi? Apa lagi? Nah, banyak orang yang berpikir bahwa untuk jadi trainer tuh kayaknya susah ya. Untuk jadi orang yang bisa communicator tuh susah. Ternyata enggak loh teman-teman. Ya ini sekedar informasi aja ya. Di RSI, di Rian Sinergi Indonesia, itu saya kebetulan sama Kang Indra sama-sama pernah belajar juga waktu itu di Bandung ya Kang ya kita ya. Nah itu ternyata untuk jadi trainer tuh bicara soal materi itu udah bisa semua udah gampang banget deh. Bahkan slide saya ini kalau Bapak Ibu lihat, ini Mas Di jago banget ya desainnya. Enggak Bapak Ibu, ini semua AI. Ya, ini semua AI. Ya, nanti kalau pengen tahu lebih lanjut gimana sih caranya Mas Di bikin slide pakai AI, nanti kita bisa ada sesinya sendiri ya. Nah, ini pakai AI ya. AI bisa menjawab semua pertanyaan, semua kebutuhan. Terus kemudian bicara soal materi, Bapak Ibu, materi apa sih yang nggak bisa kita cari? Bahkan hari ini udah mulai banyak tuh yang bukan hanya sekedar satu atau dua perintah aja, tapi dia bisa menganalisis 50 jurnal sekaligus tuh ya. Saya pakai notebook LM salah satunya tuh untuk menganalisis karena kebetulan lagi kuliah S2 nih ya. Kalau bacain jurnal satu-satu Pak Indra nggak kelar sehari semalam Pak Indra. Ya. Tapi dengan adanya notebook LM, salah satu tools itu membantu banget. 50 jurnal dicemplungin, apa yang bisa dianalisis, apa yang belum dianalisis oleh peneliti sebelumnya, dan apa yang bisa dikembangkan, keluar semua tuh Pak Indra. Itu memudahkan sekali. Materi bisa dicari di internet. Tapi satu hal Bapak Ibu yang kita sering lupa, bahwa komunikasi itu bukan hanya sekedar materi, bukan hanya sekedar tampilan slide Bapak Ibu. Tapi bicara komunikasi adalah koneksi emosional. Ya, koneksi emosional. Ya, ini yang sering kita lupa bahwa kita bicara bukan hanya sekedar bicara tapi koneksi emosional. Saya boleh tahu dulu deh. Kalau Kak Indra boleh dong kasih tahu nih ke teman-teman. Kak Indra latar belakangnya apa Kak Indra? Pendidik. Pendidik ya. Ya. Pendidik dosen ya kalau nggak salah ya Kang Indra ya. Iya, Dosen. betul. Oke, terima kasih Kak Indra. Kalau Kak Asih apa latar belakangnya? Boleh open mic Kak Asih? Gimana Kak? Iya, Tadi ngambil eh minum. ya apa? Apa Kak? Pekerjaan sehari-harinya? Jadi saya ngajar Oh, ngajar sebagai guru atau dosen juga kayak Pak Indra? dosen. Oh, dosen. Baik, terima kasih. Wah, ada dua dosen di sini. Terima kasih, Kak Asih. Kalau Bang Herlan apa nih pekerjaan sehari-harinya Bang Herlan? Terima kasih. Apa nih pekerjaan sehari-harinya Bang Herlan? Atau pendidikan terakhirnya Bang Herlan? Oke, belum ada suaranya ya. Oke, kalau Kak Tiur apa nih Kak Tiur? Apa pendidikan terakhir atau mungkin pekerjaannya saat ini Kak Tiur? Oke, ya, yang malu-malu boleh deh tulis di kolom chat ya. Oke ya, yang malu-malu boleh deh tulis di kolom chat ya. Nah, sambil jalannya, apapun pekerjaannya kita bisa kok jadi seorang communicator, kita bisa menjadi seorang trainer, kita bisa menjadi orang yang punya apa ya, kata-kata kita didengerin dan bisa menginspirasi. Nih saya kasih lihat ya beberapa fakta. Nih, ada beberapa orang yang ternyata mereka bisa jadi komunikator hebat, jadi trainer hebat, yang latar belakangnya biasa aja. Contoh, Andri Wongso, terkenal dengan apa? SD TT apa tuh? SD tidak tamat ya. Andri Wongso tuh seorang trainer hebat Bapak Ibu, ya, yang beliau sekolah aja nggak tamat. Tapi kok bisa jadi trainer hebat? Karena beliau bisa melihat peluang dan beliau mau belajar. Jadi belajar itu bukan hanya dari sekolah, bukan berarti sekolah nggak penting ya Bapak Ibu ya, bukan berarti kuliah nggak penting. Semuanya penting, hanya saja banyak orang yang kuliah hanya kejar nilai. Kejar apa tuh? Akademis, IQ. Padahal dalam keseharian kita Bapak Ibu, emosional lah yang menentukan. Berikutnya, Ibu Susi Pujiastuti. Ada yang tahu apa terakhir pendidikannya Bu Puji? Ibu Susi? Iya, SMP. iya SMP betul.
Tapi coba lihat perusahaannya apa, Susi Air, ya. Terus perusaha apa namanya perikanan dan lain-lain. Pernah jadi menteri juga, menteri perikanan. Apa yang terkenal dari Ibu Susi kalau lagi jadi menteri perikanan dan kelautan dulu? Ada ingat nggak? Tenggelamkan. Betul, kasih tenggelamkan gitu ya. Itu juga sebuah permainan emosi. Kenapa? Supaya itu tuh para perampok ikan-ikan di negara kita tuh secara emosi mereka down. Karena kalau cuma sekedar diusir-usir doang, lah Indonesia bisa diakalin, bisa dikasih uang tuh di tengah laut. Tapi begitu ditenggelamkan, wah, jiper tuh para pelaut asing yang ingin merampas ikan-ikan dari negeri kita. Nah, terus berikutnya Bob Sadino. Ada yang kenal Bob Sadino siapa? Ya, ada yang tahu Bob Sadino ini seorang Bisa. tukang telur ya, pengusaha dari tukang telur, jualan telur keliling Bapak Ibu, yang akhirnya punya bisnis di mana-mana ya. Dan dia juga pendidikan juga nggak terlalu tinggi-tinggi banget Bapak Ibu. Nah, mereka-mereka ini ternyata bukan yang punya gelar panjang Bapak Ibu. Di luar sana, Bapak Ibu, mungkin banyak sekali kelas-kelas training yang menawarkan ini Bapak Ibu nanti dapat gelar informal C, dan Bapak Ibu ngumpulin banyak-banyak C-nya, tapi pada saat ingin mendeliver membawakan materi seperti hari ini, Bapak Ibu mungkin, aduh gimana ya caranya ya? Ternyata bukan Bapak Ibu, rahasianya bukan di situ. Rahasianya bukan panjang-panjangan gelar, bukan adu akademis atau IQ. Nah, kita banyak hari ini sekolah kita, di sekolah itu seringkali kita sekolah hanya mengejar nilai. Lulus, nggak lulus, tergantung nilainya. Bener apa bener, Bapak Ibu? Bener nggak sih? Gimana Pak Indra? Kalau di kampus Ya, masih nilai ya betul. menjadi penentu ya Pak Indra ya? Iya, betul. Betul-betul ya itulah yang jadi Hmm. saat ini ya. Nah, tapi teman-teman, saya punya beberapa teman yang mereka bekerja di perusahaan multinasional di luar negeri, ternyata di sana nilai itu bukan jadi penentu. Yang ditanya, Skill. kamu bisa apa? Skillnya bisa apa? Apa yang bisa kamu kontribusikan untuk perusahaan saya? Jadi Bapak Ibu, dengan adanya banyak sekali hari ini kelas-kelas online, Bapak Ibu, ya kelas-kelas online, baik itu di RSI maupun juga dimanapun, saya juga buka kelas juga tidak hanya bersama RSI, tapi juga banyak bersama teman-teman partner yang lain. Kenapa Bapak Ibu? Karena yang namanya hoki, ini boleh dicatat ya Bapak Ibu ya. Yang namanya hoki itu adalah gabungan dari persiapan dan kesempatan. Sekali lagi, yang namanya hoki itu gabungan dari persiapan dan Persiapan kesempatan. kesempatan. Nah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tiba-tiba dapat kesempatan nih, misalnya katakanlah Kasih kan seorang dosen, Kasih boleh nggak kami undang untuk jadi seorang narasumber untuk acara di TV Lampung misalnya atau di radio Lampung gitu misalnya. Kira-kira siap nggak kasih untuk jadi narasumber kasih? Materinya apa dulu ya? Wah, itu dia tuh, betul Kak. Ditanya dulu materinya apa dulu ya. Nah, tuh. Hmm. Kasih dosen mata kuliah apa kasih? Kalau boleh tahu kasih. Ekonomi. Ekonomi Ekonomi, Islam. ekonomi Islam. Wah, itu kan nanti bicara tentang, wah kasih gimana nih perkembangan ekonomi syariah di Provinsi Lampung. Nah, itu ya. Kira-kira siap nggak tuh, Kak? Kalau misalnya ada radio yang ngundang Kakak nih untuk bicara. Siap. Wih, mantap. Nah, itu teman-teman. Jadi harus siap. Kita harus siap dulu ilmunya gitu ya. Nah, kita nggak pernah tahu nih kita akan ada kesempatan apa. Ya, termasuk saya hari ini ya teman-teman ya. Kalau bisa dibilang Mas Di udah ngapain sih kerjaannya ya, nah nanti kita kenalin ya profil saya ya, kita kenalkan maka tak sayang ya. Nah, saya kenalan dulu deh, saya itu apa sih sebenarnya, apakah Mas Di itu sehari-harinya sebagai seorang trainer aja? Ternyata Bapak Ibu saya lewat dulu ya. Nah, ini kita lewat dulu deh, itu tadi ada salah satu trainer ya. Nah, ini Bapak Ibu, saya tuh masih kerja loh Bapak Ibu, saya kerja di satu lembaga negara yang mengawasi perbankan, pasar modal, dan non-bank gitu ya Bapak Ibu di Indonesia. Terus kemudian latar belakangnya IT, saya masih kerja Bapak Ibu. Tapi di luar jam kerja, saya punya passion tuh seneng berbagi Bapak Ibu. Saya seneng sharing sesuatu. Sehingga akhirnya saya ikut tuh banyak sekali macam-macam kelas pelatihan. Dan saya nggak tahu akan ada kesempatan apa. Dan akhirnya
Saya waktu di 2023, saya kebetulan ada promosi waktu itu dan saya dapat kepercayaan menjadi manajer di kantor perwakilan OJK di Provinsi Aceh. Tugasnya ngapain? Tugasnya sosialisasi di 23 kabupaten kota. Kebayang Bapak Ibu, kalau misalnya saya sebelum itu nggak mempersiapkan diri dengan tadi melatih public speaking, kelabakan nggak Bapak Ibu? Bicara di 23 kabupaten kota, ketemu sama staf gubernur, ketemu sama staf wali kota. Jiper nggak Bapak Ibu? Pasti jiper kan? Ih, siapa ya? Saya orang biasa. Tiba-tiba ketemu sama perwakilan pemerintahan di mana-mana Bapak Ibu. Nah, itulah Bapak Ibu gunanya kita mempersiapkan diri. Kita nggak pernah tahu kesempatan itu kapan datang. Termasuk juga mungkin kalau nggak salah Kak Bang Herlan masih SMA ya Bang Herlan ya mau menuju kuliah misalnya. Yuk timba ilmu sebanyak mungkin. Sekarang ada banyak banget kelas-kelas murah. Tapi menurut saya teman-teman jangan hanya ngumpulin sertifikatnya tapi kulik ilmunya. Ya kulik ilmunya. Ya, apalagi sekarang sudah ada yang namanya BNSP ya, Badan Sertifikasi Nasional untuk Profesi. Nah, itu silakan supaya bisa kita tahu bagaimana caranya menyusun materi dan lain-lain. Nah, ini beberapa eh, perusahaan yang ataupun lembaga yang di luar dari jam kerja saya masih ngasong Bapak Ibu ya. Masih ada kepercayaan teman-teman yang undang dari Telkom, dari Kementerian, dari Bank Indonesia, KAI. Terakhir saya diundang dari Badan Pembina Ideologi Pancasila, BPIP ya. Saya ngajar ada kepada lebih 200 sampai 300 orang paskibraka tahun 2 tahun sebelumnya. Jadi paskibraka kalau udah selesai mereka bertugas, misalnya di 17-an ini, nanti 2 tahun berikutnya mereka akan menjadi agen-agen perubahan untuk menyampaikan tentang ideologi Pancasila. Nah, saya kebetulan ikut di sana menjadi salah satu tim yang memberikan materi tentang apa? Tentang mindset dan tentang emotional intelligence ini, Bapak Ibu. Kenapa? Karena hari ini di Indonesia, Bapak Ibu, orang pintar banyak nggak, Bapak Ibu? Orang Banyak. pintar banyak, Banyak. orang pintar banyak. Tapi orang pintar yang punya kecerdasan emosi itu dikit banget. Taunya dari mana? Itu korupsi Bapak Ibu yang terjadi sekarang. Itu karena apa? Karena mereka nggak punya empati. Dan empati itu salah satu kompetensi dari emotional intelligence. Iya kan? Kalau dia punya empati, duh masa iya sih masyarakat, rakyat saya lagi pada kesusahan kayak gini, saya mau untuk untung diri saya sendiri gitu lah. Kan mereka udah dapat gaji, bener nggak Bapak Ibu? Kalau mereka punya emotional intelligence tadi. Tapi masalahnya Bapak Ibu, ini yang kita minim sekali hari ini di Indonesia. Itu sebabnya saya punya komunitas bersama ada Pak Hermanto Kosasi, master trainernya. Kita membangun komunitas yang namanya Emotional Intelligence Community Indonesia. Ya, jadi kita berbagi waktu itu pernah juga dari Undip, Pak Indra dari Undip ngundang kita guru-guru besarnya itu membutuhkan masukan dari kita seperti apa sih kebutuhan emotional intelligence yang bisa dimasukkan dalam mata-mata kuliah Hmm. mereka. Nah, itu sehingga mata kuliahnya bukan hanya sekedar nilai, tapi ada unsur empatinya, peduli kepada sesama, dan lain-lain. Ini berikut beberapa modul dan juga e-books yang Bapak Ibu nanti bisa dapatkan, termasuk juga nanti salah satunya saya akan bagikan ke Bapak Ibu yang mengikuti sesi hari ini hingga selesai. Tadi sudah saya japri juga beberapa ya. Nah, oke Bapak Ibu. Nah, hari ini apa sih yang Mas Di akan bagikan Bapak Ibu? Yang saya akan bagikan ini sebenarnya ini materi 2 hari penuh, tapi beberapa di antaranya kita akan skip, kita akan beberapa kita akan praktekkan juga, ya beberapa kita skip, tapi beberapa kita praktekkan juga. Nah, tadi saya udah tanya kan, apa sih perasaannya Bapak Ibu? Ada yang senang, ada yang sedih dan sebagainya. Nah, ternyata Bapak Ibu bicara soal senang dan bahagia, ini perlu kita ketahui Bapak Ibu, bahwa emosi kita itu bisa ngaruh banget ke kesehatan. Jadi bisa dilihat nih yang sebelah kanan, gambar sebelah kanan tuh, ketika kita marah, kenapa orang marah tuh sering kayak ketarik urat lehernya, betul nggak Bapak Ibu? Karena emosinya numpuk di bagian atas. Orang takut akhirnya bisa jadi ke arah jantung. Orang yang
bahagia, energinya merata ke seluruh tubuh nih tuh, ya. Dan ini diteliti oleh David J. Hawkins, ya, seorang profesor di Amerika sana, meneliti bahwa ternyata antara perasaan dan energi, emosi dan energi level seseorang itu ada signifikan loh Bapak Ibu pengaruhnya. Semakin kita tadi ada yang rasa gelisah, itu semakin turun energinya. Bahagia, tenang, enjoy salah satunya itu berada di energi yang tinggi Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya adalah gimana sih caranya kita untuk bisa memahami bahwa kita tuh punya emosi yang ngaruh dengan energi? Ada yang mau tahu nggak Bapak Ibu? Kalau ada yang mau tahu, boleh dong buka mic-nya. Mau tahu gitu ya. Mau tahu. Tahu, Oke, tahu mau dong. tahu ya. Pakai Nah, banget. mau tahu banget ya, pakai banget. Nah, Bapak Ibu, sekarang cara kita untuk bisa mengetahui bahwa emosi ini ngaruh banget pada energi kita ya Bapak Ibu. Boleh Bapak Ibu coba kepalanya nunduk ke bawah, terus kemudian rasain perasaan yang nggak nyaman, yang menyedihkan. Apalagi tadi ada yang rasanya sedih, ada yang rasanya nggak nyaman. Mungkin ingat-ingat lagi. Oke? Dan akhirnya Bapak Ibu teringat peristiwa yang menyedihkan dan kebayang di pikirannya. Dan itu membuat Bapak Ibu semakin sedih dan semakin lemah. Oke, tarik nafas yang dalam. Oke. Oke, buka mata kita sekarang lihat ke arah atas, lihat ke arah atas. Sekarang bayangi peristiwa yang membahagiakan, yang membuat kita senang, yang membuat kita ceria, yang membuat kita bisa merasakan kebahagiaan. Mungkin ketika dapat gaji, dapat bonus, dapat uang jajan mungkin, atau ketika anak nilainya bagus, atau dapat kabar gembira dari orang-orang yang kita cintai. Oke, tarik nafas. Kita kunci lagi. Oke. Nah, Bapak Ibu, enakan mana tadi Bapak Ibu rasanya? Pada saat nunduk ke bawah atau pada saat kita ngelihat ke atas membayangin perasaan yang bahagia? Lihat ke atas. Atas. Lihat ke atas, lihat ke atas. Betul ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi buat Kak Tiur nih, tadi kan rasanya hari ini lagi nggak fit ya, lagi low, lagi nggak enak. Nah, ternyata Bapak Ibu, salah satu guru saya yang namanya Tony Robbins mengatakan bahwa ya, Tony Robbins mengatakan bahwa yang namanya cara kita untuk bisa mengubah emosi kita adalah melalui gerakan. Melalui apa Bapak Ibu? Gerakan. Gerakan. Your emotion is created by motion. Jadi emotion tuh nih kalau dilihat ya kata-kata bahasa Inggrisnya emotion ya. Ada motionnya di sini Bapak Ibu. Jadi kalau kondisi kita lagi nggak enak badan, lagi nggak fit, harus gerak Bapak Ibu. Semakin kita nggak gerak, itu semakin dia akan membuat rasanya itu makin tambah nggak nyaman. Pernah nggak Bapak Ibu ngerasa kayaknya, terutama Senin pagi ya, Senin pagi, kalau yang para pekerja, duh kayaknya hari ini nggak enak deh, nggak enak, duh males banget ke kantor. Jadi tambah makin siang nggak bangunnya Bapak Ibu? Makin Oke, siang. siap. Kenapa? Karena kitanya jadi mager. Apalagi hari Minggu. Aduh, hari Minggu. Aduh, harus ikut Zoom. Enggak deh. Ah, mendingan tidur aja enggak? Mendingan tidur aja. Karena motionnya nggak digerakin. Tapi ketika motionnya digerakin, akhirnya apa? Akhirnya kita jadi tambah semangat. Nah, saya akan buktikan Bapak Ibu bahwa your emotion is created by motion ya. Nah, Motion. kita akan coba lakukan gerakan. Gerakannya sederhana, nanti ada musiknya. Nah, gerakannya seperti ini ya Bapak Ibu ya. Gerakannya tangan di atas. Kalau yang off cam nggak apa-apa, boleh nanti sambil disimulasikan aja. Jadi tangan di atas seperti ini, lalu kemudian tarik ke bawah. Kayak lagi nge-gym ya seolah-olah ya, tarik ke bawah. Oke, bisa ya, tangan ke atas, tarik ke bawah. Tarik ke lebih cepat. Oke ya. Nah, nanti saya akan putar musiknya. Kita lakukan dalam hitungan 60 detik aja, nggak usah lama-lama ya. Oke, siap. Oke, one, two, three. Yeah. Lebih cepat. Baru 10 hitungan. Ayo lebih cepat lagi. Saya tambahin lagi musiknya.
Ayo tarik lagi lebih cepat. 7, 8, 9, 10. Tepuk tangan buat diri kita sendiri. Eh, Yeay. Boleh tulis di kolom chat apa yang dirasakan sekarang. Apa yang dirasakan sekarang. Boleh tulis di kolom chat apa yang dirasakan sekarang. Boleh tulis di kolom chat apa yang dirasakan. How do you feel right now? How do you feel right now? Bukan yang tadi. Right now, right now. Apa yang dirasakan? How do you feel right now? Pegal-pegal. Iya, iya. Tadi gerakannya ya mungkin belum terbiasa. Oke, nggak apa-apa. Pegal-pegal, it's okay, nggak apa-apa. Tapi sudah gerak. Tapi emosinya gimana, Kak? Pegal-pegal, oke itu physically. Tapi emosinya gimana? Karena manusia terdiri dari tiga hal. Mind, body, and soul. How do you feel? Soul-nya gimana Kak Indah? Lebih ekspresif? Lebih semangat? Oke. Nah, itu kalau di seminarnya Tony Robbins itu namanya priming ya Bapak Ibu. Jadi kalau pagi-pagi, kalau yang muslim mungkin habis sholat subuh atau mungkin yang non muslim habis doa pagi gitu ya, boleh lakukan gerakan ini sambil putar musik yang beat yang ini. Itu namanya priming. Kita menarik, membayangkan seolah-olah energi di atas. Boleh kita imajinasikan dengan rejeki, boleh kita imajinasikan dengan berkat, boleh kita imajinasikan dengan energi dari semesta itu masuk ke dalam diri kita. Jadi gitu. Karena kebetulan saya juga belajar Tai Chi, belajar Prana Sakti, belajar Reiki. Jadi di titik di atas ini ada titik cakra mahkota. Jadi kita tarik nih energinya masuk ke dalam diri kita. Sehingga hari itu kita akan menjadi hari yang penuh semangat, penuh berenergi dan emosi kita positif wave dan siap menghadapi apapun tantangan hari itu. Ya, oke, mantap atau mantap banget Bapak Ibu? mantep banget. Oke ya, nah itu tadi ya. Your emotion is created by motion. Ini katanya Tony Motion. Robbins ya. Ya, jadi Bapak Ibu, orang-orang yang sukses bukan yang komunikator hebat itu, bukan yang pintar akademis panjang atau yang punya gelar nya panjang-panjang banget Bapak Ibu, tapi mereka yang punya kecerdasan emosional. Nah, pertanyaannya, apa sih kecerdasan emosional itu? Dan kenapa sih seorang trainer harus punya cerdasan emosi dan kenapa sih kalau menjadi seorang communicator apapun itu ya Bapak Ibu bidangnya kok harus bisa menjadi seorang yang nyaman untuk diajak bicara karena Bapak Ibu pada saat kita berbicara terutama Pak Indra, Bu Asi sebagai seorang dosen, Bapak Ibu sebagai dosen atau sebagai trainer atau sebagai komunikator itu ibarat supir bis jarak jauh Bapak Ibu. Di mana memang sih kita yang mengendalikan arah tapi kita harus memastikan bahwa penumpang di belakang kita itu nyaman sepanjang perjalanan. Karena yang dibawa itu orang, bukan barang. Pernah nggak sih kita komplain ada driver yang bawanya tuh, waduh, balap gitu ya. Kita ombang-ambing hampir mau muntah bahkan gitu ya. Nggak nyaman. Terus kemudian ada yang teriak, Bang, ini kami orang ya, bukan barang. Pernah nggak? Bapak Ibu? Nah, sama Bapak Ibu. Itu juga dialami oleh audiens kita, oleh para mahasiswanya Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena pada saat kita membawakan sebuah materi, terutama materi kuliah, itu bisa jadi kan hal yang baru. Mungkin beberapa mahasiswa ada yang menggunakan AI, dia akan cari topik terlebih dahulu untuk menanyakan hal-hal yang belum dia pahami dari apa yang dia sudah cari tahu sebelumnya. Tapi kan 1 banding 100 atau 1 banding 1000 ya Pak Indra mahasiswa begitu ya nggak sih? Ya, jarang sekali. Ya kan yang ada kan mahasiswa sekarang yang penting udah masuk kelas Ya, selesai terus kemudian nanti siap ujian nilainya bagus kan mereka pengennya itu tapi masalahnya pendidikan nggak cuman gitu kan. Nah ini yang kita perlu pahami Bapak Ibu. Nah di mana kalau di learning journey yang full ya kelas ini Bapak Ibu ini saya biasanya bawain dalam 2 hari, di mana hari pertama itu kita akan full ngulik soal emosi. Salah satunya tadi itu kita bagian di awal tuh kita ngulik emosi, emosi hubungannya dengan energi, emosi hubungannya dengan kesehatan, emosi juga ternyata berhubungan sama rejeki kita loh Bapak Ibu. Percaya nggak bahwa kalau kita yang sering ngerasa bahwa, duh kok kayaknya hidup susah ya, cari duit kok susah banget ya, makin ke sini, apalagi perang Iran-Irak nggak selesai-selesai, apa, Iran sama Amerika nggak selesai-selesai, terus
kok kayaknya makin tambah sulit ya. Kira-kira pertanyaannya hidup kita sebulan, 2 bulan, setahun ke depan makin tambah sulit atau makin tambah mudah Bapak Ibu? Tambah sulit. Tambah Sulit. sulit. Tambah sulit. Kenapa? Karena kata-kata yang kita ucapkan, emosi yang kita rasakan, akhirnya menjadi sebuah doa yang dikabulkan. Hati-hati ya Bapak Ibu ya. Jadi mungkin bahkan beberapa orang, kan saya nggak ngomong Mas Di. Kan ada pepatah yang mengatakan, hati-hati jangan sembarang ngomong nanti diaminin malaikat gitu ya. Loh, terus kemudian ada lagi teman saya bilang, gue nggak ngomong tapi kok kejadian ya bro? Ya iya, karena udah terdetik di emosimu gitu ya. Jadi emosi itu sedemikian powernya. Ada yang menyebutnya firasat, ada yang menyebutnya intuisi. Itu semua permainan emosi. Nah, jadi itu yang biasanya kita akan pelajari nanti di hari pertama. Lalu kemudian mengenali 4 pilar dari emotional intelligence. Kemudian kalau materinya kebetulan berkaitan dengan training, biasanya akan ada 5 sinyal audiens yang perlu kita pahami nih, sehingga mereka perlu sesuatu nih. Apakah kita kasih ice breaking atau kita kasih activity tertentu sehingga mereka bisa balik lagi nih attentionnya ke kita. Ya. Lalu kemudian nanti di hari kedua mulai nih saya ada sebuah framework yang namanya trainer itu ternyata bukan hanya sekedar membawakan materi tapi masing-masing hurufnya itu punya arti Pak Indra. Punya arti loh Mbak Asi. Lalu kemudian action plan-nya seperti apa dan bagaimana kita untuk melakukannya. Nah ini kalau training 2 hari tapi mudah-mudahan saya kasih gambaran aja Bapak Ibu seperti apa kalau training ini dibawakan dalam 2 hari dalam waktu kurang lebih ya sisa 10-20 menit ke depan ya. Nah, jadi kita spill dulu yang pertama. Intinya adalah kuasai diri sebelum kita kuasai audiens. Pertanyaannya Bapak Ibu, pada saat kita akan komunikasi ya. Hai Kak Endah, thank you sudah bergabung. Nah, Boleh ngintip kah, Mas Di? boleh, boleh, boleh. Jadi nih, di hari pertama ini kakak-kakak semua, di kelas yang fullnya, dan ini ya juga menjadi hal yang penting buat kita semua, bahwa sebelum kita menguasai orang lain, tentu kita harus menguasai diri sendiri. Bener nggak? Bener apa bener Bapak Ibu? Bener banget kan, betul ya. Benar. Iya, benar Karena Mati. ada seorang sufi yang mengatakan bahwa siapa yang mengenali dirinya, maka dia akan kenal Tuhannya, Bapak Ibu. Jadi menguasai diri kita dulu, baru kita bisa kuasai audiens kita. Gimana sih pertanyaannya cara kita menguasai diri? Tadi kita udah bahas ya bahwa emosi bisa berdampak ke kesehatan, emosi ternyata bisa dampak ke energi harian kita. Sehingga kalau kita capek, tadi udah tahu ya solusinya apa? Kita harus gimana cara kita merubah emosi Bapak Ibu? Dengan Gerak. gerak. Kenapa? Motion. Your emotion is created by motion. Dengan gerak. Motion. Oke, nah pertanyaannya, emang jadi Mas Di emosi itu apa sih? Emotional intelligence itu udah oke, udah paham nih prakteknya. Tapi definisinya kepo nih apa sih AI itu? Gitu ya. Ternyata AI itu teman-teman adalah cara kita untuk bisa mengenali, memahami, mengelola emosi. Jadi kita kenal, kita paham, baru kita bisa kelola Bapak Ibu. Pertanyaannya sekarang, tadi saya di awal kan, apa yang dirasakan Bapak Ibu? Kita sering tanya kabar tapi kayak cuman kayak basa-basi aja, bener nggak Bapak Ibu ya? Kita sering nanya kabar orang lain cuman basa-basi, tapi kita nggak perhatikan apa ekspresi wajahnya, bahasa tubuhnya, dan itu semua kita pelajari sesi ini Bapak Ibu. Ya banyak orang nggak care ngelihat kok kayaknya baik-baik aja, terus kita nanya apa kabar, dia bilang baik. Tapi baiknya sambil badannya tadi bungkuk, ambil lesu. Kira-kira dia baik apa enggak Bapak Ibu? Enggak. Nggak baik sebenarnya. Disitulah emotional intelligence kita harus mulai tuh bertanya. Eh, kok kamu kayaknya lesu ya? Nah, itu mulai empati itu. Apalagi kalau kayak tadi Kak Tiur tuh sudah langsung state, Mas, aku kayaknya lagi kurang fit, lagi ada masalah segala macam. Oke, kalau gitu kita luangin waktu tuh 1-2 menit nggak rugi kok kita, Bapak Ibu jadi seorang pendengar, ya. Kenapa? Karena kita kalau melakukan kebaikan, ada yang namanya energi positif tuh kayak kita ngedribble bola Bapak Ibu, mantulin bola. Kalau dia mantulin ke dinding, pasti baliknya kemana? Ke diri kita lagi Bapak Ibu. Nah itulah Bapak Ibu, jadi ketika kita lihat teman kita lemas segala macam, kita tanya, ada apa? Ada masalah apa? Nah itu yang Bapak Ibu hari ini di Indonesia,
Kita semua hanya fokus dengan urusan kita masing-masing. Kita hanya enjoy dengan apa yang kita lakuin, tapi kita nggak peduli dengan sekitar. Dan itulah tujuan dari emotional intelligence. Sampai akhirnya itu Daniel Goleman, itu buku udah lama banget Bapak Ibu. Tahun 90-an sudah ada. Daniel Goleman bukan seorang psikologi, tapi dia seorang wartawan, tapi yang peduli dengan kok kayaknya di Amerika waktu itu orang udah pada sibuk banget tuh kayak Indonesia sekarang nih, udah pada sibuk masing-masing. Ada yang kecelakaan di jalan nggak peduli dibiarin lah nanti juga ada yang nolongin. Dia sebagai wartawan kok makin ke sini makin tambah apa ya, makin tambah individualistis ya. Nah, itu kalau sekarang apalagi gitu ya. Tapi itu mulai movement-movement pergerakan tentang emotional intelligence ini udah mulai sampai akhirnya muncul yang namanya Six Seconds, sebuah organisasi nirlaba yang juga menyediakan pelatihan yang memikirkan bahwa bukan hanya sekedar perasaan Bapak Ibu emosi itu, emotional intelligence, tapi bagaimana dengan kita kelola perasaan dan emosi kita tadi bisa menghasilkan keputusan yang optimal, bisa bermanfaat untuk diri dan sekitar, Bapak Ibu. Emotional intelligence ini Di salah izin keliling satunya. ya. Terima Oke, kasih. makasih Kak. Emotional intelligence ini sesuatu yang jarang dikulik Bapak Ibu. Dan oh ini ada Kak Nurul juga nih di Aceh, teman saya juga dari Aceh. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu, orang yang sukses, yang kaya, terutama di Aceh ya Kak Nurul ya. Itu kalau kita lihat di histori itu pesawat pertama Indonesia dari mana? Iuran dari mana? Iuran dari Aceh tuh, orang Aceh tuh banyak tuh kaya-kaya. Kaya-kaya di Aceh itu ya. Nah, tapi masalahnya Bapak Ibu, karena Aceh pride-nya mereka, mereka tuh sampai nggak membangun ini nih, emotional intelligence nih sayang banget. Kenapa? Sehingga akhirnya semua servis, semua pelayanan yang ada di Aceh, mayoritas yang melayani siapa Kak? Orang luar Aceh ya Kak ya? Orang luar Aceh. Mayoritas orang Sumatera tuh kita kurang deh emotional intelligence nih. Terutama saya sadari sendiri ya, kalau kita orang Sumatera, Kak Tiur, Kak Asih gitu ya, ya udah, lu gua gitu ya, selama nggak saling ganggu ya sudah gitu ya, gitu ya. Nah, emotional intelligence ini jadi satu hal yang penting, Bapak Ibu. Nah, kita masuk di sini, Bapak Ibu. 4 pilar dari emotional intelligence itu apa aja? Baik lagi nih, self awareness diri sendiri, Bapak Ibu. Baik lagi ke diri sendiri dulu. Lalu self management, social awareness, lalu kemudian relationship management. Dari beberapa praktek tadi di awal, kita sudah melatih nih self awareness, benar nggak? Saya tanya apa perasaan Bapak Ibu? Kita sudah latih bagaimana cara kita mengubah perasaan dengan gerak, itu self awareness. Nah, masalahnya adalah berikutnya self managementnya gimana? Nah, ini tadi ya, kita sudah mengenali emosi, kenali kekuatan, kenali keterbatasan diri, ini jadi satu hal yang penting. Nah, self manajemennya gimana? Kita udah tahu emosinya kita gimana. Hari ini lagi moody, lagi nggak mood. Pertanyaannya gimana cara kita mengelola? Nah, ini kita ada praktek lagi nih Bapak Ibu. Pernah nggak sih Bapak Ibu ketika mungkin yang mau ngajar atau yang mau sekolah atau yang mau kuliah atau yang mau melakukan aktivitas atau mungkin sales gitu ya. Saya juga seorang sales dulu. Ketika mau jualan tapi sebelum jualan ketemu klien atau ketemu prospek tiba-tiba kita dapat kabar berita duka. Pertanyaannya ada dua pilihan kan. Tetap lanjut berangkat nemuin prospek untuk ketemu klien karena hasilnya bisa belum tentu juga akan beli atau enggak, atau kita membatalkan karena kita lebih mementingkan urusan keluarga kita. Kira-kira Bapak Ibu, kalau ada dua pilihan, yang pertama tetap lanjut ketemu klien atau ketemu ketemu mahasiswanya untuk ngajar atau ketemu pihak lain lah. Yang intinya Bapak Ibu tetap berinteraksi dengan mereka di kondisi berduka, atau yang kedua memilihkan untuk mereschedule. Bapak Ibu pilih mana? Satu atau dua? Boleh tulis di kolom chat. Kalau ada dua kondisi, yang satu tetap melanjutkan pekerjaan meskipun dalam kondisi berduka, atau yang kedua memilih waktu untuk memilih di waktu yang lain. Satu atau dua. Reschedule dua, 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 dua. Oke. Memilih dua. Ya, betul Bapak Ibu. Dua. Oke, terima kasih. Memilih waktu yang lain. Betul sekali. Beberapa orang mungkin akan memilih waktu yang lain. Tapi semisalnya Bapak Ibu, misalnya ini adalah orang yang bisa jadi orang yang penting banget yang kita belum tentu bisa dapat jadwalnya untuk di kemudian hari gitu ya. Misalnya contoh kayak saya ketemu sama seorang penulis buku dan juga seorang trainer yang hebat namanya Pak RB Sentanu.
kuantum ikhlas, Bapak Ibu, itu jarang, momen yang jarang banget terjadi, Bapak Ibu. Yang kalau saya nggak ke sana, saya mungkin nggak akan dapat jadwal beliau lagi. Waktu itu saya melakukan tes sidik jari untuk anak-anak beliau, itu ya. Nah, kalau saya nggak melakukan itu, pertama beliau jadi nggak tahu nih tentang konsep bahwa minat bakat anak bisa melalui sidik jari, gitu ya. Supaya beliau juga semakin bisa mengarahkan anaknya ke tempat yang lebih tepat, gitu ya, jurusan kuliah dan lain-lain. Tapi kalau saya pilih waktu itu, kebetulan anak saya lagi sakit, kalau saya pilih menunda, saya belum tentu bisa ketemu lagi jadwal beliau. Sehingga ada satu yang saya lakukan, Bapak Ibu. Kira-kira mau tahu nggak rahasianya kita switch emosi dalam waktu hitungan beberapa menit aja? Ada yang mau nggak, Bapak Ibu? Boleh dong, ditulis di kolom chat. Mau, 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 mau. Oke ya. Nah, saya sebut namanya, tekniknya namanya emotional shifting. Emotional shifting. Ya, emotional shifting. Kita nggak bahas teorinya lebih dalam ya Bapak Ibu, tapi langsung praktek aja boleh ya. Karena kalau di Black teorinya cukup panjang gitu ya. Ada satu modul sendiri bahkan kalau pengen tahu emotional shifting itu proses terjadinya bagaimana, tapi caranya gampang Bapak Ibu. Saya akan simulasikan melalui sebuah permainan. Bapak Ibu pernah ngukur nggak jarinya lebih panjang mana, kiri atau kanan? Pernah ukur nggak? Cara ngukurnya gini, di bawah telapak tangan kita ini ada garis. Benar nggak? Di bawah telapak tangan kita ini ada garis ditempelin, disatuin, lalu kemudian diukur. Lebih panjang mana, kiri atau kanan? Ayo diukur ya, lebih panjang mana, kiri atau kanan, Bapak Ibu? Ada yang kanan, ada yang kiri, betul ya? Ada yang kanan, ada yang kiri. Oke. Nah, Bapak Ibu, saya akan simulasikan bahwa dalam hitungan menit kita bisa mengubah, ya, mengubahnya menjadi ada yang salah satunya ada yang sama, ada yang lebih panjang, is oke, nggak apa-apa. Nah, buat Bapak Ibu yang jarinya lebih pendek kanan, maka letakkan di dada. Kalau yang jarinya lebih pendek yang kiri, maka yang kiri yang letakkan di dada. Kalau sama, salah satu boleh diletakkan di dada. Oke, sudah Bapak Ibu? Sudah? Oke, boleh buka mata, boleh tutup mata, mana saja yang membuat Bapak Ibu lebih nyaman. Oke, tarik nafas, buang nafas, lalu kemudian katakan kepada diri kita, Bapak Ibu, "Hai diriku, aku pengen banget semua jari-jari yang ada di dada saat ini lebih panjang, semakin panjang, dan lebih panjang lagi. Rasakan ibu jari, jari telunjuk, jari tengah, jari manis, jari kelingking. Numbuh tuh semakin panjang. Seperti halnya kuku yang kalau tiap kali dipotong, dia nambah panjang, nambah panjang." Oke, tarik nafas lagi. Rasakan pertumbuhan ibu jari, jari telunjuk, jari tengah, jari manis, jari kelingking. Tumbuh semakin panjang dan lebih panjang lagi dari sebelumnya. Tarik nafas. Oke, silakan diukur lagi yuk. Langsung diukur Bapak Ibu. Langsung diukur apa yang terjadi. Langsung diukur. Boleh tulis di kolom chat apa yang terjadi setelah dilakukan proses tadi. Ya, apa yang terjadi setelah dilakukan proses tadi? Ada yang jadi sama atau jadi lebih panjang? Oke. Gimana setelah diukur jadi gimana? Jadi sama? Gimana Kak Asih kok kayaknya Kak Asih agak diputar-putar. Kenapa Kak Asih? Gimana apa yang terjadi Kak Asih? Jadi sama ya, jadi bisa jadi sama ya. Oke, masih sama ya. Oke, jadi sama. Jadi lebih panjang, betul. Jadi lebih panjang. Kalau ada yang masih sama berarti mungkin nanti bisa lebih dilatih lagi. Itu yang tadi kita lakukan namanya self talk Bapak Ibu. Apa namanya? Self talk. Self-talk. Nah, pada saat Bapak Ibu dalam kondisi tadi misalnya berduka atau kondisi yang tidak nyaman, yang Bapak Ibu tetap ingin melanjutkan aktivitas, nggak bisa di reschedule nih. Karena ini harus tetap dilanjutkan. Nggak ada opsi untuk reschedule, maka inilah emergency exitnya Bapak Ibu. Caranya gimana? Caranya tadi taruh tangan di dada, boleh tangan mana aja kali ini karena bukan niatnya buat manjang-manjangin tangan. Taruh tangan di dada, terus kemudian lakukan tiga hal yang saya sebut dengan tolong. Sebutnya dengan apa? Tolong. Tolong. Nah, ingat rumusnya adalah TLG. Apa itu TLG? Terima, lepaskan, ganti. Nah, ini cara teknik kita untuk mengelola emosi. Kita terima dulu emosinya apa? Oke, saya sedang berduka, saya sedang sedih. Oke, terima.
Oke, ini ya rasa sedih. Nah, itu tadi buat Kak Tiur, boleh ya yang tadi lagi kurang speed atau lagi rasa sedih, oke. Tarik nafas, rasakan rasa sedihnya. Oke, terima kasih sedih kau sudah hadir. Oke, ini ya rasa sedih. Oh, gini ya rasanya sedih. Maknai rasa sedihnya. Oke, ya ini rasa sedih. Lalu kemudian kita masuk ke step kedua yang namanya L. Apa itu L? Lepaskan. Tapi boleh ya sekarang sedih kamu pergi dulu. Karena aku mau presentasi, misalnya kalau katakanlah menjadi seorang dosen atau trainer. Aku mau jualan dulu kalau misal seorang sales. Aku mau belajar dulu kalau misalnya seorang mahasiswa atau pelajar. Aku mau apa? Apa niatnya? Lepaskan mau untuk apa? Lalu kemudian G-nya ganti. Oke, sekarang setelah kamu lepas, aku mau ganti dong. Aku mau pilih, mau switching sama emosi yang rasa enjoy, rasa bahagia, rasa penuh percaya diri. Datang ya rasa percaya diri, rasa bahagia, rasa bangga. Tarik nafas, lepaskan. Nah, Bapak Ibu, apa yang dirasakan sekarang? Boleh tulis di kolom chat. Kalau tadi rasa sedih, terutama Katir, boleh open mic Katir kalau sudah melakukan tadi. Apa yang kira-kira dirasakan Katir sekarang? Nah, Katir apa yang dirasain nih setelah melakukan tadi? Jadi lebih enjoy, lebih relax, lebih nyaman, lebih percaya diri. Gimana Pak Indra? Apa yang dirasakan Pak Indra? Be relax. Lebih relax, betul sekali. Lebih tenang. Thank you. Itu teman-teman, itu salah satu cara kita mengelola. Asih ada jurus-jurus yang lain gitu ya. Ya, tapi itu salah satu cara kita self management. Kenapa? Karena kita cuma punya waktu yang terbatas, sumber daya yang terbatas. Waktu kita cuma punya 24 jam. Sumber daya ya mungkin karena waktunya mepet ya cuma ada kita nih, nggak bisa diwakilin misalnya. Sehingga apa? Kita harus kendaliin emosi, kita harus kelola stresnya, kita harus fokus sama tujuannya. Tadi terima, lepaskan, ganti kita terima. Tadi ya, kalau di awal ya. Nih ya, kita terima, kita kenali, kita terima dulu nih. Apa yang menjadi keterbatasan, kemudian kita lepaskan, kita masukin agendanya, kita ganti dengan apa. Sehingga akhirnya apa? Terjadi yang namanya social awareness nih. Sehingga kita bisa nih menyesuaikan dengan lingkungan sekitar, keadaan sekitar. Bisa empati yang dibutuhkan barangkali ketika teman kita lagi cerita sedih, kita jangan ikut sedih juga Bapak Ibu. Dia justru malah butuh bahu kita, butuh orang yang bisa menguatkan dia. Kalau kita ikut sama-sama nangis, jadi nggak ada solusi nggak sih? Ya kan? Nah, itu kita perlu tuh. Kita yang harus meredam apa namanya emosi kita untuk jadi lebih tenang, lebih netral sehingga kita bisa tuh mendengarkan cerita dia lebih lanjut. Bisa mendengar, memahami bahasa tubuhnya, dan kalau misalnya katakanlah itu adalah training, maka kita bisa memahami kebutuhan peserta. Ada banyak bahasa-bahasa tubuh peserta yang sebenarnya kita bisa lihat nih. Kira-kira materi kita perlu kita ice breaking nggak? Salah satunya nih, kalau misalnya peserta kita dua, tiga orang sudah mulai bolak-balik keluar, entah itu ngudut ya, ngerokok, atau mungkin izin ke toilet, artinya nih kelas kita udah mulai agak low nih energinya. Sudah mulai perlu ice breaking nih sepertinya. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi, nah yang membuat kita perlu untuk bisa memahami nih sinyal dari audiens kita. Ada 5 sinyalnya, antusiasnya mereka seperti apa, masih kelihatan ada yang nyatat-nyatat, masih oke. Kalau sekarang buat para dosen jangan sensi kalau mahasiswanya pegang HP, karena bisa jadi mereka lagi ngobrol sama ChatGPT ya. Jangan terlalu sensi dulu ya sekarang ya. Jangan langsung menjudge, tapi paling nggak bisa dites ya dengan pertanyaan. Terus kemudian mereka mulai ada ekspresi bingungnya, ada terlihat mulai ada yang ngantuk, mulai coret-coret nggak jelas, gambar-gambar, mulai bosan atau terdistraksi gitu ya, atau mereka siap nggak untuk kita ajak untuk diskusi. Nah, ini beberapa sinyal. Nah, sehingga Bapak Ibu, kalau itu sudah terjadi, kita bisa cross-check nih justifikasi kita, self-awareness kita dengan tadi berinteraksi, membangun relation, komunikasinya jadi efektif. Ah, maaf Mbak, kalau saya lihat kok kamu kayaknya lagi sibuk banget ya.
gitu. Lagi kelihatannya lagi main HP gitu ya. Kira-kira lagi ada apa? Barangkali ada hal yang bisa saya bantu dulu. Jadi terutama buat para sales ya. Kalau di sales itu saya punya prinsip namanya SIP ya, prinsip dalam jualan. Apa itu S-nya? Service dulu. Supaya apa? Dapat impressionnya baru nanti bisa dilakukan closing dengan profesional. Nah itu ya. Baru bisa dilakukan closing dengan powerful. Nah SIP, service dulu tuh. Kita bangun tuh communication-nya, interaksinya. Nah jadi seperti itu ya. Nah, berikutnya Bapak Ibu, inilah di sesi utama kalau dari modul ini yang saya sering bawakan adalah training trainer strateginya. Di mana trainer itu ada singkatannya. T-nya tuh tune into yourself. Jadi kalau dikaitkan dengan tadi 4 pilar dari emotional intelligence, kitanya harus tune in dulu nih dengan materi kita, dengan emosi kita, dengan apa nih, saya mau bawain materi ini dengan cara gimana gitu ya, dengan activity seperti apa nih, kita harus pikirin dulu tuh ya. Buat para trainer, para dosen yang mungkin sudah punya jam terbang banyak, mungkin nggak perlu persiapan yang terlalu panjang, tapi buat kita ini yang masih butuh jam terbang, kayaknya H-1 tuh jadi satu kewajiban deh untuk prepare gitu ya. Lalu kemudian kita jangan langsung ketika masuk kelas atau masuk di panggung Bapak Ibu lalu kemudian langsung berbicara, jangan. Tapi baca dulu nih audiensnya. Senyum dulu ya, kita baca nih audiensnya. Boleh ya kita sapa-sapa dulu. Kita tanya dulu latar belakangnya sehingga apa? Kita bisa lakukan A-nya tuh, adapt your delivery. Kita bisa sesuaikan ya, sesuaikan materi kita dengan siapa yang hadir. Lalu kemudian kita berikan inspire connection. Nah, ini inspire connection itu seperti apa? Nah, ini dia ya. Kita dengar dari apa yang mereka sampaikan, pahami untuk supaya apa? Supaya bisa menginspirasi. Jadi banyak yang bilang juga guru-guru saya mengatakan trainer is facilitator gitu ya. Trainer itu adalah semua seorang fasilitator. Dosen juga bisa jadi seorang fasilitator. Nggak melulu dosen itu harus menjadi sosok yang merasa paling dewa gitu ya, paling Mhm. berkuasa atas semua ilmu yang diketahui. Nggak, kan apalagi kalau kelas-kelas S2 ya, karena kan apalagi mereka seorang praktisi ya, yang mungkin sudah puluhan tahun di bidangnya, bisa jadi kita malah yang newbie di bidang itu. Gitu ya. Nah, kayak di kelas saya di S2 saya banyak yang mereka-mereka udah 10 tahun, 20 tahun di perbankan, di akuntansi, di pasar modal gitu ya. Tapi kita sama-sama belajar sama dosen dan dosennya juga yang beruntungnya saya kuliah di Trisakti mereka kayaknya sudah belajar emotional intelligence deh. Jadi cara menyampaikannya itu juga yang memang kayak kayak teman diskusi jadinya Pak Indra. Jadi ke teman diskusi karena mahasiswa S2 ya mungkin treatmentnya beda kalau mahasiswa S1 ya. Nah, itu kita jadi kayak teman diskusi. Dan itu seru banget. Kita ngobrol banyak tentang banyak hal, tentang makroekonomi, tentang dan lain-lain lah ya. Nah, jadi akhirnya bisa ins- menginspirasi itu dari mana? Kalau kita mau mendengar dan mau memahami terlebih dahulu. Oke? Nah, baru dari kata trainer tadi yang E-nya ini apa? Sehingga akhirnya kita bisa jadi empati nih. Oh, tadi ada yang punya masalah nih. Oke, terus masalahnya gimana? Mendengarnya dengan 3 level, mendengarkan kata, mendengarkan makna, dan kita dengerin emosinya apa dari gestur dan lain-lain. Jadi bukan dengar asal dengar ya Bapak Ibu ya. Nah, lalu kemudian R-nya kita merealis. Artinya apa? Kita lakukan nih 7 dampak yang bisa membuat mereka jadi terasa kebersamaannya sama kita. Oke? Nah, jadi dengan 4 pilar tadi, maka apa yang kita lakukan Bapak Ibu itu menjadi sosok trainer yang bisa punya pengaruh ya, punya pengaruh. Nah, terus apa yang bisa kita lakukan sekarang Bapak Ibu? Sekali lagi, yang namanya materi, yang namanya informasi bisa dicari. Kalau bingung, ada AI yang bisa menjawab. Betul nggak? Ya. Tapi ternyata teman-teman, cuman kita nih sebagai sosok manusia yang bisa memahami, yang bisa memanusiakan orang lain. Nah, oke. Nah, Bapak Ibu, kalau kemarin kita pernah ngikutin Piala Dunia, ada yang ngikutin nggak Piala Dunia? Siapa yang juara Piala Dunia? Siapa nih? Ada yang tahu nggak? Piala Dunia kemarin. Ada yang ngikutin nggak, Ah, Bapak Ibu? Siapa yang juara? Spanyol.
Spanyol, Spanyol. betul Kak, Spanyol ya. Nah, tapi ada yang banyak ya fenomena-fenomena yang berkaitan dengan emotional intelligence ya, yang saya akhirnya, wah, meskipun Spanyol yang juara, tapi ternyata banyak loh bermunculan ya bintang-bintang baru yang kita nggak kenal, tapi akhirnya mereka jadi sosok yang begitu menginspirasi ya. Jadi sosok yang begitu menginspirasi ya, banyak banget ya tokoh-tokoh yang inspirasi. Seperti siapa ya, tahu nggak? Dari Norwegia siapa tuh? Bintang yang menginspirasi dari Norwegia. Ada yang tahu nggak Bapak Ibu? Ada siapa? Gak ngikutin bola nih. Oh, nggak ngikutin bola. Iya ya. Si Halan ya, Halan itu. Halan tuh juga salah satu yang memang itu menjadi sosok inspirasi. Terus kemudian ada lagi Ronaldo. Nah, Ronaldo itu meskipun kalah ya Bapak Ibu tim Portugal, tapi ternyata Bapak Ibu, dia pulang di negaranya Bapak Ibu itu disambut dengan antusias oleh warga negaranya, bahkan sampai dibikin apa namanya tayangan apa namanya bikin drone ya, simulasi drone di sana ngucapin thank you Ronaldo gitu ya. Kenapa kok sampai sedemikian rupa ya, masyarakat di apa namanya di Portugal tuh memberikan eh, kon- apa namanya ucapan selamat kepada Ronaldo, padahal Terus, Ronaldo nggak juara, karena Ronaldo yang dia bangun adalah kecerdasan emosinya, bukan hanya sekedar bermain bola. Oke. Nah, Bapak Ibu, ya, jadi audiens mungkin lupa apa yang kita katakan, tapi dia akan selalu mengingat bagaimana membuat mereka merasa hadir di dalam training kita. Oke, inspirasi itu menghasilkan pertumbuhan, gerakan kita menghasilkan perubahan, dan bagaimana kita bisa menikmati kehidupan yang penuh makna. Oke, nah dari sini Bapak Ibu yang saya sampaikan, ada yang ingin ditanyakan, masih ada lebih kurang sekitar 5 menit atau yang ingin didiskusikan, boleh Bapak Ibu silahkan. Gimana? Ada yang ingin ditanyakan? Ini memang materinya seharusnya 2 hari ya, tapi kita coba hmm, eh kasih gambaran kira-kira dalam waktu 1 hari, 1 jam itu seperti apa sih Mas di materinya? Itu kita spill tadi. Gimana Pak Indra? Ada yang menarik atau ada yang ingin didiskusikan? Silakan Pak Indra. ada sih, tapi kayaknya waktunya nggak cukup Nggak kayaknya. cukup ya. Oke, nanti japri aja ya kita ya. Nanti kita bisa Iya. japri aja ya. Nah, itu kita nanti bisa japri aja. Jadi yang jelas Bapak Ibu, komunikasi bukan hanya sekedar bicara. Betul, semua orang bisa bicara. Tapi yang namanya komunikasi itu bagaimana kita menyampaikan pesan dengan emosi kita ya. Emosinya nyampe. Kenapa? Karena saya akhirnya menyadari bahwa komunikasi itu bukan hanya sekedar ngomong, tapi komunikasi itu mentransfer energi, Bapak Ibu. Communication is energy transfer. Nah, ini tadi seperti sempat karena ada waktu, masih ada waktu, saya mau kasih lihat ada video, 2 video berikut ya. Nah, tadi, sebentar, ini suaranya kayaknya belum, belum ke, sebentar.